Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku, inti Injil adalah menyelamatkan manusia, artinya manusia dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula itu dimaksudkan manusia bisa berkeadaan segambar dan serupa dengan Allah. Dengan keberadaan ini, manusia bisa dipulihkan dalam hubungannya dengan Allah yang adalah Bapaknya. Kalau saudara membaca silsilah dari Adam sampai Adam disebut anak Allah. Manusia itu anak Allah mestinya, saudara. Dan kalau manusia anak Allah, maka harus memiliki relasi dengan Allah sebagai Bapaknya. Dalam relasi yang ideal, relasi yang proporsional, seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, di mana manusia kehilangan eustereo, lack of, kurang, tidak mencapai gambar dan rupa yang seharusnya dimiliki manusia, maka tidak terjalin persekutuan antara Bapa dan Anak secara proporsional, secara benar, secara ideal. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang pertama, dia menebus dosa-dosa kita. Dia memikul semua dosa-dosa manusia. Dan orang-orang yang dipilih untuk dijadikan manusia yang hendak dikembalikan ke rancangan Allah semula, dibenarkan, justificatio, dibenarkan artinya dianggap benar. Sehingga kita bisa dibawa kepada Allah Bapa. Kita diterima walaupun keadaan kita masih carut marut. Kita masih berkodrat dosa. Tapi kita dianggap benar. Tentu ini belum benar-benar berkeadaan benar. Bapa memberikan Roh Kudus. Yesus memberikan Injil. Ia memberitakan Injil, mengajarkan Injil, memberikan kebenaran. Itulah sebabnya Yesus bisa berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Akulah jalan, saudaraku. Akulah hodos. Kata hodos di situ, saudaraku, artinya lorong panjang. A road by implication of progress. Ada distance. Bicara mengenai jarak. Kalau Yesus berkata, "Akulah jalan," itu berarti hanya Dia jalan itu.
Dia tidak berkata, aku salah satu jalan, tetapi aku jalan itu. Jadi bagi kita orang percaya, harga mati bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan manusia, yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yang kedua, dialah kebenaran. Truth, the truth. Dialah yang memberi kita pengertian-pengertian yang bisa mengubah cara berpikir atau mindset kita, bisa mentransformasi pikiran kita. Sebab perubahan pikiran inilah yang akan mengubah gaya hidup, cara hidup seseorang. Dan akulah hidup. Ya. Akulah jalan, hodos, akulah aletheia. The truth. Dan akulah hidup, zoe. Bukan bios. Zoe menunjuk hidup yang berkualitas. Saya sudah jelaskan di pertemuan minggu lalu, di jam yang sama. Kita tidak cukup hanya meyakini Dia satu-satunya jalan. Tidak cukup mempercayai bahwa Dia satu-satunya jalan. Tapi kita harus menjalani jalan itu. Sebuah lorong panjang. Sebuah perjalanan, ada distance. Kita harus memahami kebenaran karena kebenaran itu memerdekakan. Jadi kemerdekaan dalam Tuhan bukan sesuatu yang automatically. Bukan sesuatu yang dengan sendirinya bisa memerdekakan kita. Harus melalui proses. Sebab Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Ini proses, bukan sebuah titik, tapi sebuah linear garis panjang. Pertobatan di dalam kehidupan umat perjanjian baru itu perubahan pikiran, metanoia. Bukan sekedar konversi dari moral buruk menjadi seorang yang bermoral baik, tetapi perubahan cara berpikir yang akhirnya, saudaraku sekalian, seseorang akan benar-benar bisa mengalami perubahan kodrat. Ini hebat sekali, saudaraku. Ini luar biasa. Dengan demikian seseorang bisa memiliki hidup. Menjadi anak Allah itu bukan sekedar status. Bukan diumbar murahan dengan menyatakan bahwa seseorang anak Allah atau dirinya anak Allah. Anak Allah itu sebuah keberadaan yang menerimanya diberi kuasa, exousia, supaya diberi exousia, hak. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang diterjemahkan kuasa. Yang pertama exousia, yang kedua dunamis. Ketika Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Nah, itu dunamis. Ya, dunamis. Sesuatu yang menggerakkan, dunamis. Dari kata ini lahir kata dinamit. Tetapi ketika Yohanes pasal 1 ayat 11-12 menulis yang menerimanya. Menerima itu bukan hanya mengatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Sebagaimana seorang pria tidak cukup mengatakan aku menerima engkau sebagai istriku. Tindakanlah yang menunjukkan penerimaan itu. Demikian pula kalau kita berkata aku menerima Yesus, tindakan akan menunjukkan kita menerima dia atau tidak. Iman itu bukan hanya keyakinan di dalam pikiran, bukan sekedar pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Iman itu tindakan seperti yang Abraham lakukan. Dan ini sesuai dengan etimologi kata percaya itu, pistewo, yang artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Berkeberadaan sebagai anak Allah. Barulah bisa memiliki persekutuan dengan Allah Bapa. Bukan hanya sebutan, tetapi berkeberadaan. Seorang anak usia 3 tahun, 4 tahun bisa fellowship dengan mamanya, bisa. Tapi itu bukan fellowship yang dewasa. Orang tua akan menerima anak dengan keberadaan usia 3-4 tahun, bisa bercengkerama, bermain, bercanda. Seorang ibu bisa main pasar-pasaran dengan anak. Seorang bapak bisa main tembak-tembakan, bisa main bola dengan anak usia 4 tahun, 5 tahun. Anak laki-laki tentunya yang saya maksud, tetapi kalau ibu tadi anak perempuan yang main pasar-pasaran. Tetapi anak harus dewasa. Ketika usia 30 tahun, 40 tahun, fellowship-nya beda. Nah, bayangkan kalau anak usia 40 tahun, dengan karakter watak dan kedewasaan mental anak umur 4 tahun, bayangkan. Saudara, ini tidak proporsional. Makanya kita harus jadi murid. Kita harus mengalami metamorfose, pembaharuan, transformasi. Pertobatan, perubahan pikiran, metanoia yang terus-menerus. Akulah jalan, bukan hanya diyakini, bukan hanya setuju dia adalah jalan yang benar dan satu-satunya, tapi menjalani jalan itu. Jangan membandingkan diri kita dengan tetangga hanya karena mereka tidak mau mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita merasa kita mengakui, kita menerimanya. Kalau hanya pernyataan mulut tidak ada artinya. Yang harus membedakan adalah ketika kita mengikuti jalan itu. Jadi kalau 2 orang, yang satu tidak mau mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang satu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya dengan mulut dia mengakui, yang satu tidak mau mengakui atau tidak mempercayai. Kalau hanya itu bedanya, kelakuannya pasti tidak beda. Tetapi kalau seorang mengakui dan percaya Yesus adalah jalan keselamatan dan menjalani jalan itu, saudara, barulah dia berkeberadaan sebagai anak Allah. Akulah jalan, dijalani. Akulah kebenaran, belajar kebenaran. Akulah hidup, miliki hidup seperti hidupku. Sebab hanya kalau engkau memiliki hidup seperti hidupku, engkau baru bisa bersekutu dengan benar. Dan itu yang diinginkan oleh Allah semesta alam, Allah yang esa, Bapa di sorga, bersekutu dengan kita, manusia yang dipilih dan yang mau taat kepadanya. Yesus sendiri sebagai anak. Ibrani pasal 5 ayat 7-9.
Belajar taat dari apa yang dideritanya. Belajar taat. Jadi tidak otomatis juga dia menjadi taat. Tidak didesain begitu rupa sehingga dia otomatis bisa taat. Tetapi dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7-9 itu, dengan ratap tangis dia berdoa kepada Dia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya dia didengar. Dan setelah dia mencapai kesempurnaannya, itu hebat sekali. Dia tidak mencapai kesempurnaan dengan gratis. Yesus mencapai kesempurnaan dengan perjuangan. Dia tidak menerima secara gratis, tidak didesain secara otomatis. Tetapi dia melakukan, dia mengalami perjuangan. Setelah mencapai kesempurnaan, dia menjadi pokok keselamatan bagi mereka yang taat, tidak untuk semua orang. Pokok keselamatan dalam bahasa aslinya aitios, yang artinya penggubah, composer. Kita tidak bisa digubah kalau kita tidak taat. Kita tidak bisa diubah kalau kita tidak mengikuti jalan itu. Dan Yesuslah model dari manusia yang mencapai apa yang diingini oleh Allah Bapa, segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan Allah. Itulah sebabnya saudaraku, menjadi orang percaya, seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12. Kita dididik, begitu dikatakan di ayat 5, 6, 7. Karena Bapak di dunia pasti mendidik anaknya. Untuk sementara waktu, dididik sesuai dengan apa yang dipandang orang tua baik. Orang tua di dunia. Bapak di surga mendidik supaya kamu boleh hidup Zoe dan mengambil bagian di dalam kekudusannya. Ibrani pasal 12 ayat 9 dan 10. Kekristenan akan membuat saudara memang lelah. Tapi kelelahan yang membahagiakan. Yang nantinya setelah kita memasuki proses itu tidak merasa lelah lagi karena itulah hidup kita. Akulah jalan, harus dijalani. Akulah kebenaran, harus dipahami, dikenali. Sebab dialah model manusia yang harus kita miliki, kita kenakan. Supaya kita bisa sampai kepada Bapa, Erketai proston patera. Sampai kepada Bapa. Ini luar biasa. Kita bisa sampai kepada Bapa, ini luar biasa. Tetapi itu tidak mudah. Yesus berkata ini jalan sempit. Lukas 13 ayat 23 dan 24. Banyak orang berusaha tapi tidak masuk. Maka Tuhan kata berjuanglah. Berjuanglah. Struggle, saudaraku sekalian. Berjuanglah. Saya tidak yakin saudara berjuang secara proporsional. Tidak banyak orang yang berjuang secara proporsional untuk ini. Untuk karir, untuk uang, untuk keluarga, untuk cita-cita, dan berbagai ambisi dan obsesi hidup. Orang bisa mempertaruhkan apapun. Tetapi untuk mencapai standar hidup serupa dengan Yesus, orang tidak berani mempertaruhkan hidup tanpa batas.
Dan ini orang-orang yang sebenarnya tidak memuliakan Allah. Kekristenan itu pasti menyita hidup kita. Kekristenan bukanlah hanya bagian hidup kita, tetapi seluruh hidup kita. Jangan saudara merasa setelah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis saudara sudah menjadi anak-anak Allah yang bisa bersekutu dengan Allah. Sudah sampai kepada Bapa. Saudara harus mengerti hal ini. Kalau saudara mengatakan bahwa saudara percaya Mr. Donald Trump adalah presiden Amerika, itu bukan berarti saudara pasti percaya pribadinya. Kecuali saudara mengenal beliau, mengerti apa yang beliau ingini, dan saudara turuti keinginan beliau, itu baru saudara percaya kepada Mr. Donald Trump. Tapi kalau hanya mengakui percaya dia presiden dari negara adik kuasa itu, Amerika, itu bukan atau belum berarti sudah percaya kepadanya. Kalau kita mengatakan percaya kepada Yesus, pisteo, kita menyerahkan diri kepada objek ini, Yesus. Kita mengikuti gaya hidupnya, kita ikuti jalannya. Kita mengenal dia sebab dialah model manusia yang harus kita pahami, kita kenakan dalam hidup kita. Sehingga setiap orang percaya harus sampai kepada satu level, satu titik, satu stadium yang dibahasakan oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan Erastus lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini perjuangan yang berat di mana kita harus membunuh monster di dalam diri kita. Harus menyalibkan daging kita. Sebab kalau kita tidak menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu kita, kita tidak bisa dimiliki oleh Allah. Galatia 5 ayat 24 dan 25. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara milik Tuhan? Saudara pasti jawab amin. Siapa yang mau dimiliki setan? Saudara akan jawab amin. Apakah saudara milik Tuhan? Saudara akan jawab amin. Tetapi saya akan menambah pertanyaan berikut. Apakah engkau telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsumu? Jika tidak, sayang Allah tidak bisa memiliki dirimu. Sebab engkau masih memiliki dirimu sendiri. Apa yang kau ingin katakan, kau katakan. Apa yang ingin kau ucapkan, kau ucapkan. Apa yang ingin kau beli, kau beli. Kau mau pergi kemana, kau melangkah. Kau mau buat apa, kau buat. Engkau tidak pernah serius memperkarakan segala hal yang kau lakukan untuk Tuhan. Orang yang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya adalah orang-orang yang telah hidup hanya untuk satu kepentingan. Tuhan itu kepentinganku. Sehingga satu kata pun tidak perlu dan tidak boleh kita ucapkan jika itu tidak mendatangkan keuntungan bagi kerajaan Allah atau tidak menyenangkan hati Bapa di surga. Itu proses. Dan itu harus kita lakukan. Sangat mudah bagi saya ketika harus meniti karir melalui sekolah tinggi teologi. Tidak sulit untuk mencapai gelar sarjana teologi, magister teologi, atau bahkan doktor teologi. Tidak terlalu sulit untuk kemudian disahkan sinode menjadi pendeta. Tetapi kalau untuk mencapai satu level di mana kita berkata hidupku bukan aku lagi,
tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu perjuangan, saudara. Kita harus mencabut nyawa kita. Karena kalau kita tidak rela kehilangan nyawa kita, kita tidak memperoleh nyawa. Kita harus rela melepaskan seluruh milik kita untuk dimiliki oleh Tuhan. Yang saya kalimatkan ini hal-hal yang mungkin tidak mudah dimengerti. Karena hal-hal ini adalah hal-hal yang memang harus dialami dalam implikasi dan implementasi konkret. Tidak cukup dengan hanya kata-kata, harus dialami. Tetapi kalau kita menjalani ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bertemu dengan Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Dia lebih nyata dari segala sesuatu. Dia realitas di atas segala realitas. Sebab segala sesuatu ini ada, Dia yang menciptakan. Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Dia lebih dari realitas apapun. Tetapi manusia telah terpisah dari Bapaknya. Itulah sebabnya Yesus menjadi jalan supaya manusia bisa kembali datang atau bertemu dengan Dia. Erkomai. Bukan hanya berarti datang dalam arti secara harafiah datang, come, tapi accompany. Bersama-sama dalam satu tujuan, bersama-sama dalam satu pekerjaan, bersama-sama dalam satu rencana, bersama-sama dalam satu perasaan, bersama-sama dalam menikmati sesuatu. Accompany. Datang kepada Bapa atau sampai kepada Bapa itu bicara mengenai kebersamaan dengan Bapa dalam persekutuan pribadi. Ada seorang yang bertanya kepada saya, saudara-saudaraku, Pak Eras, kalau zaman dulu kan Adam bisa bertemu dengan Allah. Itu saja jatuh dalam dosa, apalagi kita. Loh, apa Anda nggak bisa bertemu dengan Allah? Memang di perjanjian lama yang bisa bertemu dengan Allah hanya imam besar setahun sekali di ruang maha suci. Tapi kita sekarang bisa bertemu dengan Dia. Bertemu tidak harus melihat muka secara fisik. Firman Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu. Loh, Dia pasti beserta. Immanuel, Allah beserta kita. Dia beserta. Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Saudara, ini loh yang membuat banyak orang Kristen yang sebenarnya belum bertemu dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang terpasung dalam pengertian yang dangkal dan sempit. Memahami datang kepada Bapa itu hanya nanti bisa masuk surga. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa atau datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, karena percaya Yesus secara akali Dia Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Dia Tuhan dan Juru Selamat hanya dengan persetujuan pikiran atau pengaminan akali, nanti kalau mati masuk surga. Itu dangkal dan sempit. Dan banyak orang Kristen yang diparkir dalam kebodohan ini, sehingga mereka hanya beragama Kristen, tapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Allah. Kasihan. Dulu juga saya begitu, kasihan saudaraku. Lebih kasihan saya, saudara, karena saya belajar teologi,
Dengan hasanah ilmu yang saya miliki dalam nalar saya merasa sudah bertemu dengan Allah. Padahal itu hanya Allah dalam fantasi. Doanya pun juga doa dalam fantasi. Dan saya kadang-kadang memperhatikan bagaimana orang berdoa. Misalnya Bapak Anu, silakan Pak berdoa. Sambil ngelap begini, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh menikmati makan malam ini. Oh Tuhan berkati, makan minum yang terhidang Tuhan rahmati. Kurang ajar. Dia ngomong dengan siapa? Tuh lihat orang-orang itu. Atau kelihatannya kusuk. Ya Bapa di dalam surga. Tapi lifeless, tidak hidup. You know, like a robotic. Kayak robot. Tidak basah. Karena tidak ada perjumpaan. Itu tentu saya sudah jalani, saudaraku. Doa itu tanpa persiapan, tanpa pakai pikiran, meluncur di mulut. Karena pekerjaan hari-hari pendeta itu berdoa. Sampai suatu hari ketika saya sadar, saya melakukan kesalahan, saya mencari Tuhan. Ya, serius melakukan kontemplatif, meditasi setiap hari, berjam-jam. Saya penasaran, saudaraku, benar-benar penasaran. Kalau Allah itu hidup, Allah itu nyata, dia beserta, dia mesti bisa ku rasakan dan ku alami. Walaupun itu belum tentu dan memang tidak boleh sembarangan kita obral. Oh saya mendengar suara Tuhan, oh saya ketemu dengan Tuhan. Tidak boleh. Itu rahasia iman, saudaraku. Paulus sendiri pernah mendapatkan penglihatan belasan tahun dia sembunyikan hal ini. Jadi tidak sembarangan, oh saya ketemu Tuhan, oh saya mendengar suara Tuhan. Perilakumu akan menunjukkan kamu ketemu Tuhan atau tidak. Perilakumu akan menunjukkan kamu ketemu Tuhan atau tidak. Kalau kita menjalani jalan hidup, yaitu meneladani kehidupan Yesus. Nah ini tidak saya jelaskan saudaraku, karena tentu tidak cukup waktunya. Saya harap saudara mengikuti terus khotbah-khotbah yang saya sampaikan, saudara akan bisa mendapatkan mentoring, bimbingan bagaimana menjalani hidup kekristenan, sampai kita memiliki hati yang benar-benar lurus, tidak ada kejahatan terhadap siapapun. Dijahati pun kita tidak membalas kejahatan, ya. Difitnah pun kita diam, ya. Punya kesempatan berbuat dosa, kita tidak menyentuh, sebersih-bersihnya. Baru kita bisa mengalami apa yang disebut berjalan dengan Tuhan, hidup di hadapan Allah. Ini harganya seluruh hidup kita, saudara. Makin seperti Yesus, kita akan makin merasakan dan mengalami persekutuan dengan Allah atau sampai kepada Bapa itu. Saya sering memberikan istilah kerak, saudaraku. Ironis, saudara, saya menjadi pendeta bertahun-tahun tidak kerak dengan Allah. Jadi pendeta, dosen sekolah tinggi teologi, rektor. Saya tidak merasa, kalau jujur ya, memiliki hubungan yang real dengan Allah. Semua diformatkan dalam definisi kalimat akademis dan sistematika teologi. Saya percaya, saudara kalau mendapatkan kebenaran-kebenaran yang murni, saudara akan mengalami perubahan. Ya. Semua orang, semua pembicara maksud saya akan mengklaim apa yang diajarkan itu benar. Bahkan ada yang mengatakan yang itu salah.
kita tidak menghakimi orang lain, ya. Saudara yang dapat membedakan. Saudara yang dapat membedakan apakah kebenaran yang saudara dengar ini mengubah atau tidak. Asal saudara benar-benar mau taat ya, mau benar-benar patuh ya saudara, yang taat kepadanya. Nah, proses mengikuti Yesus ini yang saya mesti harus bagikan ya, ajarkan kepada saudara. Ikuti terus saudaraku. Perdamaian dengan Allah, persekutuan dengan Dia bukan sesuatu yang bisa terjadi otomatis. Harus dijalani saudaraku. Orang-orang Kristen di abad-abad awal ketika mengalami penganiayaan, mereka disebut Kristen karena seperti Kristus. Perilakunya seperti Kristus. Tetapi ironis, sejak Edik Milan tahun 313 ketika Kaisar Roma memberi keleluasaan orang Kristen melakukan ibadah atau hidup keberimanannya. Kemudian kaisar-kaisar Roma yang lain mulai bertobat, masuk Kristen, dan puncaknya tahun 380 Masehi kekristenan menjadi agama negara. Justru kekristenan menjadi mandul dan merosot. Yang ada perdebatan-perdebatan doktrin. Saling menyakiti, menciderai. Seakan-akan doktrin itu sudah bisa menjawab apakah seseorang itu Kristen yang benar atau tidak. Asal sesuai doktrin ini Kristen yang benar. Kalau tidak sesuai doktrin itu sesat. Kekristenan itu perilaku. Doktrin itu penting, berteologi itu panggilan untuk semua orang. Tapi di atas semua ini adalah relasi dengan Allah yang bisa kerak. Ketika semua, maksud saya ketika kekristenan hanya diformatkan dalam doktrin-doktrin, Eropa hari ini pun sudah melihat jadi masyarakat apa? Gereja-gereja bangkrut kita melihat sepi. Manusia tenggelam dalam sekulerisme atau penduniawian. Ayo kita kembali menghidupkan kehidupan Yesus dalam hidup kita. Seorang rohaniwan bukan hanya cakap berteologi, mengajarkan apa yang dipelajari di sekolah teologi, dari buku, literatur, dan perpustakaan. Tapi harus menunjukkan model dari hidup seorang yang kerek dengan Allah. Saya juga menyadari saudara melewati tahun-tahun yang cakap berkhotbah. Bahkan berdoa untuk mujizat dan benar-benar terjadi. Tetapi tidak membuat orang berubah. Kenapa? Karena tidak ada spirit yang benar. Tidak basah oleh kehadiran Allah. Dan tidak menjadi model manusia yang benar. Maka saya pernah minta maaf kepada jemaat kalau hidup saya dulu tidak menjadi model yang baik. Beri kesempatan saya untuk menjadi model. Dan sejak itu saya mau belajar berubah. Kepada orang-orang yang saya pernah bersalah, saya minta maaf. Dari perkataanku yang tidak santun, aku minta maaf. Ke depan belajar santun, kita mau berubah. Sebab tanpa kesucian tidak seorang pun melihat Allah. Tanpa kesucian tidak seorang pun bisa bersentuhan dengan Allah. Kita mau hidup benar-benar bersih. Sebagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab mengalami Tuhan. Demikian pula kita bisa mengalami Tuhan. Kenapa Abraham bisa? Kenapa Yusuf bisa? Musa, Daud, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan teladan kita yang utama Tuhan kita Yesus Kristus bisa. Yesus selalu mengarahkan agar kita berdoa kepada Bapa, bersekutu dengan Bapa. Dialah jalannya. Artinya kita harus mengikuti jalan hidup Tuhan Yesus.
Saya ingatkan Bapak Ibu, kalau waktu ini berlalu, saudara tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus, saudara tidak akan berkesempatan untuk mengikuti. Saudara tidak akan pernah bersentuhan dengan Allah. Sebab saudara tidak sungguh-sungguh bersentuhan dengan Dia. Orang yang tidak bersentuhan dengan Allah, orang yang tidak bersekutu dengan Allah, akan menjadi orang asing di kerajaan surga dan tidak akan bisa diterima. Oleh sebab itu kalau kita membaca Alkitab, kita harus melihat bahwa semua itu fakta, bukan dongeng. Dan fakta itu juga bisa kita alami. Alkitab itu bukan hanya buku, tapi pendahuluan hidup kita. Hidup kita didahului oleh para tokoh-tokoh iman. Bagaimana mereka berjalan dengan Allah. Dan puncaknya Yesus yang bersekutu dengan Bapa karena memiliki profil manusia yang segambar serupa dengan Allah. Kita melanjutkannya. Jangan melihat Alkitab seperti masuk gedung museum. Melihat barang-barang kuno yang tidak memiliki relasi atau hubungan langsung dengan kita hari ini. Kita membaca Alkitab, kita seperti masuk sebuah realitas hidup. Dan memang itu realitas. Seperti hidup kita hari ini. Kita harus mempercakapkan itu dengan diri kita sendiri. Seakan-akan baru kemarin Musa membelah Kolsom. Seakan-akan baru kemarin tembok Yeriko dirobohkan. Nyata. Seakan-akan baru kemarin Yesus memikul salib. Itu bukan dongeng. Betul-betul dia mati di kayu salib. Benar-benar dia mati. Benar-benar dia bangkit. Makanya ketika suatu hari saya di depan monitor monitor komputer saya menangis terseduh ketika menyanyi di keheningan ku ucapkan janji. Aku mau ikut Engkau Tuhan Yesus. Seakan-akan Yesus masih memakai tubuh manusia dan berjalan di jalan-jalan Palestina. Dan ketika Yesus diadili di depan Herodes, imam besar, dan Pilatus, rasanya baru kemarin, dan saya bisa bayangkan saat ini. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Dan ini benar-benar saya lakukan, saudara. Saya bayangkan bahwa Yesus masih hidup di Palestina dan saya ikut dia. Saya bayangkan bagaimana Paulus dipancung dan Petrus disalib dengan kepala di bawah. Saya tidak bermaksud untuk dipuji atau disanjung, saya hanya menyaksikan apa yang saya lakukan. Saya berlutut melewati malam yang panjang di hadapan Allah. Saya katakan, Tuhan, mungkin ini seperti berlebihan, tetapi Engkau tahu.
Seandainya aku harus mati dipancung seperti Paulus, aku bersedia Tuhan. Aku ingin memuaskan hatimu dengan mengikuti gerak hidupmu. Kalau aku harus mati disalib dengan kepala di bawah, aku bersedia. Engkau tahu hatiku. Dan memang itu tidak akan terjadi sekarang. Tetapi dengan cara lain aku mau sungguh-sungguh berbakti kepadamu. Aku mau sungguh-sungguh Tuhan. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.